Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Health Fitria Channel. Oke, di video kali ini saya akan bagikan FR/SKB CPNS PGSD. Ini saya ambil rangkumannya dari hari ke-1 dan hari kedua, tepatnya hari Senin dan Selasa kemarin. Jadi ini saya ambil dari postingan teman-teman yang sudah mengikuti ujian di grup Facebook, kemudian di grup Telegram. Jadi di sana kan ada yang komen apa-apa pengalaman dari pengalamannya. Jadi saya rangkum menjadi satu, jadilah ini. Jadi teman-teman nanti nggak pusing, ini masuk ke materi pedagogik, matematik, PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu. Jadi saya sudah rangkum, saya sudah kelompok-kelompokkan berdasarkan bidang studi. Agar memudahkan teman-teman nantinya mau belajar ulang gitu sambil menunggu jadwal ujiannya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa dapat notifikasi apabila saya upload video terbaru seputar CPNS. Sekarang kita lihat materi pedagogik yang keluar pada hari kemarin, hari Senin dan Selasa. Ini dia materinya yang sudah saya rangkum. Yang pertama, langkah-langkah menyusun butir soal. Jadi teman-teman harus ulang lagi nih langkah-langkah menyusun butir soal, apa-apa saja sih langkahnya. Kemudian tujuan pengayaan. Ya, memang yang keluar ada tujuan pengayaan, tapi tidak tertutup juga kemungkinan tentang yang lain mengenai pengayaan. Jadi saya sarankan teman-teman ulang lagi tentang materi pengayaan. Yang ketiga, tentang permasalahan pada anak. Ketika anak tidak pede, tidak konsen, dan tidak memahami materi. Jadi sepertinya di soal tersebut diberikan beberapa masalah pada peserta didik, kemudian kita memberikan solusi berdasarkan analisa kita. Kemudian kapan dan bagaimana cara menyusun prota dan promes. Jadi teman-teman ulang-ulang lagi nih materi tentang program tahunan dan program semesternya. Yaitu bagaimana cara menyusunnya, apa-apa saja langkah-langkahnya. Karena tidak tertutup kemungkinan juga tentang yang lain gitu, langkah-langkahnya atau poin-poin yang harus ada di dalam prota dan promes. Kemudian tentang 4 kompetensi guru. Sepertinya soalnya kayak gini, ada pernyataan dan masuk ke kompetensi yang mana. Jadi untuk agar teman-teman ini nggak ragu, berarti harus dikuasai 4 kompetensi guru. Ya, 4 kompetensi guru yang profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi teman-teman lihat lagi nih 4 kompetensi guru yang profesional itu seperti apa, kemudian kompetensi yang pedagogik itu seperti apa, kompetensi yang sosial itu seperti apa, dan kompetensi kepribadian itu seperti apa. Jadi ulang-ulang lagi, lihat lagi materi yang sudah ada atau yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian tentang Piaget, masuk kelompok apa di pernyataan, berarti nanti dikasih pernyataan-pernyataan, Piagetnya masuk ke kelompok yang mana. Kemudian komponen RPP, jadi ini menyusun sesuai urutan, berarti teman-teman harus kuasai komponen-komponen RPP. Ya, mulai dari identitas sekolah, KD, kemudian jangan lupakan RPP yang sekarang. RPP sekarang kan RPP 1 lembar. Jadi teman-teman juga harus kuasai RPP yang kemarin K13 bagaimana, RPP yang sekarang yang 1 lembar bagaimana. Jadi mana tahu nanti keluar RPP yang terbaru atau keluar RPP yang K13 atau juga keluar yang KTSP, kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas teman-teman harus bisa membedakan RPP yang KTSP, yang K13, dan RPP yang 1 lembar sekarang. Kemudian tentang remedial, bagaimana cara melaksanakannya. Jadi teman-teman juga harus dilihat lagi tentang materi remedialnya. Ini kayaknya semua materi pedagogik masuk ya. Jadi
bagi teman-teman yang baru lulus kuliah, ini kayaknya masih hangat-hangat materinya di kepala. Bagi teman-teman yang udah lama ngajar juga, saya yakin karena persiapannya itu sudah matang ya, untuk selain dari materi kuliah juga udah diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian instrumen dan bentuk penilaian. Jadi bagaimana bentuk instrumen penilaian? Apakah berbentuk bentuk-bentuk instrumennya ini, bentuk penilaian kan ada tes, ada pretest seperti itu. Teman-teman ingat lagi bentuknya bagaimana, instrumennya bagaimana. Kemudian komponen prota, promes, silabus dan RPP. Ini udah tadi ya, komponennya bagaimana? Komponen prota apa-apa saja yang ada dalam prota, komponen promes, komponen silabus, kemudian komponen RPP. Jadi terutama ini yang RPP teman-teman jangan sampai terbalik susunannya. Mana tahu nanti kita disuruh untuk menyusun. Kemudian arah tentang kurtilas. Ini pelajaran kurtilas, ini maaf ya, ini kurikulum 13. Ini maksudnya tentang kurikulum 13. Jadi selain dari materi-materi yang sudah ada, teman-teman juga kayaknya harus membaca ini dari komen-komen yang sudah ujian. Kita juga harus update tentang pengetahuan yang terbaru tentang keadaan sekarang, kayak kurikulum 2013, kemudian ya yang kayak RPP 1 lembar tadi. Kemudian tentang PTK ternyata juga masuk. Apa PTK, bagaimana langkah-langkahnya, apa bedanya dengan yang lain gitu. Kemudian kasus siswa di kelas. Ini kayaknya tentang permasalahan pada anak juga tadi ya. Kasus siswa di kelas ada beberapa permasalahan, kemudian bagaimana cara kita sebagai guru menanggapinya. Dan dari beberapa komen teman-teman yang sudah ujian, ternyata pedagogik ini banyak soalnya, ada sekitar 50 sampai 60 soal. Bahkan ada yang mengatakan sekitar 60, ada yang mengatakan sekitar 50, ada yang mengatakan sekitar 40. Jadi saya tuliskan aja sekitar 50 sampai 60 soal. Berarti ada separuh dari soal tersebut adalah mengenai pedagogik. Jadi teman-teman harus benar-benar kuasai ini tentang pedagogik ini. Walaupun katanya sekarang memang benar-benar hot soalnya, kemudian banyak penalaran dan analisis kita, tetapi kita harus menguasai dulu dasar-dasarnya bagaimana, baru kita bisa menentukan berdasarkan analisa kita. Itu dia materi pedagogik yang saya rangkum, yang berdasarkan keluar pada hari 1 dan hari kedua ujian yang kemarin. Sekarang kita masuk yang ke profesional. Nah, yang bahasa Indonesianya, yang bahasa Indonesia dikatakan yang keluar yaitu menentukan tema bacaan. Tema bacaan berarti sini kemungkinan keluar tuh teks yang panjang, dan teman-teman harus tentukan temanya apa. Tema dari bacaan. Jadi kalau untuk teks yang panjang ini teman-teman harus jeli ya, matanya jeli, temanya biasanya letaknya di mana gitu. Jangan sampai kehabisan waktu di soal yang panjang seperti ini. Baca dulu deh pertanyaannya, kemudian baca optionnya, baru teman-teman cari di dalam teks. Itu untuk soal-soal yang panjang. Jadi teman-teman gak kehabisan waktu di sini. Usahakan soal-soal yang panjang seperti ini jangan sampai kita terlena pada soal-soal yang seperti ini. Yang kedua, tentang latar atau tempat dalam cerita. Jadi ini katanya sekitar 6 soal tentang latar atau dalam cerita. Kayaknya juga memberikan teks yang panjang, kemudian kita disuruh mencari latar. Teman-teman harus jeli aja tempatnya berarti cari aja ke tempat yang ada di dalam teks, baru sesuaikan dengan soal dan option yang ada. Kemudian menentukan tokoh utama. Tokoh utama berarti di sini ada tokoh-tokoh mungkin yang di dalam teks itu ada beberapa tokoh. Kemudian kita yang menentukan tokoh utamanya. Berarti yang dipermasalahkan di dalam bacaan itu siapa? Kemudian kalimat rumpang. Berarti ada kalimat yang hilang, kemudian kita menentukan kalimat atau sambungan dari kalimat tersebut.
Mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Pokoknya yang soal bahasa Indonesia ini jangan terlena di sini karena teksnya panjang. Kemudian jangan melihat panjang udah pusing duluan. Tetap tenang aja dalam mengerjakan soal. Yang IPA. IPA yang pertama tentang percepatan. Percepatan berarti biasanya pakai rumus ya teman-teman. Ada kecepatan jarak bagi waktu atau entah seperti itu, biasanya percepatan ini berhubungan juga dengan rumus. Kemudian gaya usaha, kemudian energi kinetik, potensial dan mekanik. Ini hanya biasanya nggak terlalu sulit, apalagi teman-teman yang udah ngajar di kayak ngajar di SD kan, yang udah ngajar di kelas tinggi, biasanya kalau materi ini nggak terlalu sulit. Energi kinetik, potensial dan mekanik ini sudah biasa kita ajarkan di kelas 6. Kemudian kapal berlayar. Kalau soal ini saya pun nggak ada gambarannya seperti apa sih kapal berlayar ini. Jadi saya dapatkan seperti itu dari teman-teman yang udah tes. Saya ketik aja. Silakan nanti teman-teman browser apa sih kapal berlayar ini, seperti apa gambaran soalnya kira-kira. Kemudian tentang otot pernafasan. Otot pernafasan atau disebut juga dengan diafragma. Silakan teman-teman lagi lihat lagi. Walaupun sedikit, sekitar separuh dari pedagogik ujian tentang profesional ini, tetapi kita harus, kalau masih ada waktu, silahkan teman-teman lihat lagi materinya. Kemudian perubahan wujud benda, ya perubahan wujud benda misalnya dari padat ke cair, cair ke gas, itu teman-teman lihat lagi. Kalau menurut saya sih kalau materi seperti ini nggak sulit ya bagi teman-teman. Kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini gerhana matahari ada 3, gerhana matahari total, persinal dan cincin. Teman-teman lihat lagi, ini materi di kelas 6 SD. Saya rasa nggak sulit juga. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan juga ada 3 ya. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian, dan ada gerhana bulan penumbra. Itu biasanya berdasarkan gambar. Juga materi yang menurut saya nggak sulit, dan saya yakin juga teman-teman nggak akan sulit kalau materi ini. Kemudian sifat benda ada cair, padat dan gas. Kemudian ada lensa cekung dan lensa cembung. Biasanya lensa cekung ini dan lensa cembung ini yang keluar tuh sifat-sifatnya. Lensa cekung itu gimana, sifat lensa cembung itu bagaimana. Jadi agar kalau saya membayangkan seperti ini, kalau lensa cekung saya ibaratkan pakai pakai sendok. Biasanya kan kita praktek itu di lokal. Lensa cekung bagaimana sifatnya, kita lihat aja pantulan dari sendok, saya bayangin seperti itu. Kemudian lensa cembung saya lihat aja di kan ada di jalan tuh yang lensa cembung besar, gitu sifat-sifatnya. Ini juga bukan yang sulit, saya yakin nih teman-teman udah menguasai tentang IPA ini. Baik, kita lihat yang matematika. Katanya sih yang keluar ini ada pecahan. Jadi pecahan biasanya di SD kita udah sering ngajarkan pecahan, cuman di sini soalnya keluar katanya sih tingkatan SMP. Jadi teman-teman silahkan lihat pecahan yang untuk materi SMP. Ya, biar walaupun sedikit soalnya, tetapi kalau ada waktu silahkan diulang lagi. Tetapi kalau enggak, katanya sih, kata teman-teman yang sudah ujian, matematika ini enggak banyak soalnya. Jadi jangan terlalu dipikirkan tentang angka-angka ini. Saya sarankan sih lebih mengutamakan yang pedagogik, karena soal-soal pedagogik ini memang banyak yang keluar. Dan yang kedua tentang difusi dan inflasi. Kemudian median. Median ini katanya banyak soalnya, sekitar 5-6 soal. Tapi saya sarankan kalau median ini biasanya sejalan dengan modus, kemudian rata-rata. Jadi teman-teman jangan hanya menguasai median aja, tetapi harus dilihat juga tentang rata-rata dan modus. Ya, modus yang sering muncul kalau median nilai tengah. Oke, kemudian perkalian pecahan. Saya rasa juga perkalian pecahan juga tentang tingkatan SMP, bukan yang SD ya. Kalau SD mah gampang ya, menurut saya juga teman-teman, saya yakin bisa kalau materi SD. Tetapi ini sayangnya materi SMP, jadi harus belajar juga. Kemudian presentasi untung. Silakan nanti lihat teman-teman browsing bagaimana sih materi tentang presentasi untung ini. Kemudian luas persegi.
luas persegi, bagaimana rumusnya. Kalau SD mah gampang ya, cuman biasanya mencari salah satu apanya aja, mencari luas atau mencari luas kalau sudah diketahui panjang dan lebar atau tingginya. Sedangkan biasanya luas persegi ini berdasarkan materi SMP ya nggak sama. Jadi teman-teman jangan kalau ada waktu saya rasa harus lihat juga yang materi SMP-nya tentang luas persegi. Kemudian waktu berpapasan dan waktu berangkat yang sama. Ini waktu SKD dulu, waktu SKD juga keluar nih. Misalnya kayak gini, ada dua kendaraan berangkat, misalnya kendaraan A dengan kendaraan B berangkat dari kota A, kemudian ke kota B. Jadi ada dua kendaraan nih, mereka berangkat jam sekian, kemudian kota B berangkat jam sekian, berpapasan jam berapa. Ini menggunakan rumus biasanya rumus kecepatan, ya kecepatan jarak bagi waktu. Saya rasa ini gampang juga ya menurut teman-teman, soalnya SKD kemarin juga keluar nih. Kemudian bilangan basis, saya juga kurang paham tentang bilangan basis, silahkan teman-teman browsing nanti. Kemudian pembagian dalam bentuk akar, ya pembagian dalam bentuk akar, kemudian penyederhanaan bilangan. Ya jadi intinya kayak gini nih, walaupun matematika nih kayaknya sulit angka-angkanya, tapi kata teman-teman yang apa nih, jangan, kalau teman-teman terlalu suka matematik, jangan terlalu dipikirkan. Kalau saya kayak gini, kalau matematik ini rasanya saya nggak paham, dalam waktu 10 detik saya yakin saya nggak bisa ngerjakan, maka tinggalkan aja deh soalnya. Jadi waktu kita nggak kebuang dengan soal yang memang kita nggak bisa menguasai. Jadi silahkan nanti teman-teman rasa-rasanya nggak bisa, udah dipandang 10 detik soalnya, tetapi kita juga nggak bisa mengerjakan, silahkan teman-teman tinggalkan dulu. Silahkan teman-teman isi jawab soal-soal yang menurut teman-teman bisa mengerjakan. Baru nanti kalau ada waktu lagi, baru teman-teman kembali ke soal-soal yang belum dikerjakan. Sebisa mungkin jangan ada yang tidak diisi ya teman-teman, makanya kita harus benar-benar manajemen waktunya harus bisa nih. Usahakan dalam 80 menit pertama itu kita mengerjakan soal-soal yang bisa aja. Jadi soal-soal yang nggak bisa tinggalkan aja dulu. Nanti 10 menit terakhir baru teman-teman kejar soal-soal yang nggak bisa, dan usahakan tidak ada yang kosong karena di sini tidak ada sistem pengurangan nilai. Ya usahakan nggak ada yang kosong. Teman-teman isi semuanya walaupun nggak bisa, tetapi di akhir waktu. Oke teman-teman. Nah ini materi IPS kayaknya sedikit nih. Yaitu tentang sejarah, kayaknya tentang Bung Karno katanya. Jadi teman-teman lihat lagi nih tentang Bung Karno, bagaimana profilnya, bagaimana riwayatnya, bagaimana tentang pokoknya sekitar Bung Karno. Kemudian tentang sosial politik. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak materi tentang IPS. Nah itu dia teman-teman materinya yang FR keluar pada hari 1 dan hari kedua di SKB CPNS yang PGSD. Semoga teman-teman yang belum ujian, kalau ada waktu silahkan lihat-lihat lagi. Kemudian persiapkan dirinya itu jangan terlalu jangan terlalu stres. Jadi teman-teman tetap santai aja, mana yang bisa rasanya. Kemudian yang paling utama sebelum berangkat saran saya sih minta doa khusus sama ibundanya, sama orang tua, apalagi ibundanya yang masih ada ya, minta doanya. Kemudian jangan lupa teman-teman yang muslim silahkan sholat hajat, meminta kepada yang kuasa agar nanti dimudahkan, agar nanti dibukakan pikirannya. Ya itu aja sih saran dari saya, jangan sampai stres mengikuti ujian ini, apalagi nanti sampai sakit. Karena kalau kita udah sakit, udah stres, udah tegang kayak gini, itu bisa saja kita gugur sebelum bertempur. Oke itu aja teman-teman ya, terima kasih bagi yang sudah mampir, semoga sukses ujiannya dan semoga mendapatkan NIP pada tahun ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa pada video yang akan datang.